Aku Mau Ayah. Ini adalah salah satu judul buku yang ditulis oleh ayah Irwan Rinaldi, salah satu penggiat sekaligus praktisi gerakan keayahan yang sangat aktif sekali mensosialisasikan tentang masalah tadi. Ya emang bener sih, gak hanya ibu, ayah tuh juga punya peran yang penting dalam pengasuhan, sehingga mereka bisa mengantarkan anak-anaknya dengan sukses menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ini tuh bukan tentang siapa yang harus punya porsi lebih banyak dalam mengasuh antara ayah dan ibu, karena dua-duanya punya peran yang sama pentingnya bagi kehidupan anak-anak, di mana peran ini nggak bisa ditukar atau saling menggantikan posisinya. Ini hanya tentang suara anak-anak yang rindu, kemudian berkata lirih, atau bahkan mungkin hanya mampu membatin saja saat ingin bilang, "Aku mau ayah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Saat beberapa kali iseng ikut kuis kepribadian online, selalu tuh ada pertanyaan yang mirip-mirip, yang arah pertanyaannya itu tentang tempat favorit apa yang disukai di antara pantai, hutan, ataupun gunung. Dan selalu jawaban aku itu adalah pantai, sambil membayangkan betapa damainya berada di pinggir pantai, menikmati suara ombak yang sangat khas yang dapat menyejukkan hati. Tapi sebenarnya hal yang sama juga bisa didapatkan sih di gunung atau di hutan gitu ya, karena alam itu berpotensi sangat besar sekali untuk bisa memberikan kedamaian bagi para penikmatnya. Dan aku juga sebenarnya udah pernah ke gunung ataupun ke hutan, dan ketika berada di tempat-tempat itu juga sama sih, bisa ngerasain kedamaian, bahkan menambah kekaguman pada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan alam ini beserta isinya dengan begitu luar biasa indah. Tapi kenapa ya rasanya setiap memilih pertanyaan yang ada hubungannya dengan tempat favorit, pasti jawaban aku pantai. Dan saat menjawab pantai tadi, itu tuh nggak ada pikiran lain selain pikiran ya karena memang aku suka sama pantai. Jawaban itu tuh akhirnya terjawab dengan sangat memuaskan dan detail ketika aku akhirnya bisa mengenang atau mengingat masa-masa kecilku bersama almarhum papa. Aku baru ingat dengan jelas bahwa ternyata nih, destinasi ke pantai itu adalah destinasi terfavorit kami, paling sering kami datangi dan kunjungi semasa aku dulu menghabiskan masa kecilku di salah satu pulau paling timur Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Timor Leste. Di pantai begitu banyak aktivitas yang kami lakukan bersama papa. Salah satu diantaranya adalah papa pernah menggendong aku nih ketika hendak memasuki air laut di kedalaman yang sudah melewati pinggangku ya. Lalu kemudian beliau membiarkan aku untuk berlatih berenang dengan memeluk pinggangnya atau sekali-sekali itu memegang lengan beliau ya, sambil kakiku berkecipak-kecipuk gitu di air laut sambil berlatih berenang. Kemudian beliau juga mengangkat kami nih anak-anaknya ke atas perahu plastik yang sudah dipompanya, sambil dipegang dengan kuat itu perahunya biar nggak melaju terlalu jauh gitu ya. Kemudian beliau juga sempat menyingkirkan beraneka macam tanaman rumput laut yang menempel di kulit kami, dan ketika kami geli sekali dengan tanaman itu, beliau menyingkirkannya satu persatu. Bahkan sampai ketika makan siang bersama di bawah pohon yang rindang, itu sambil bercengkrama dengan keluarga dan juga kerabat dekat yang ikut, dan masih banyak lagi kenangan-kenangan lainnya yang sangat indah yang kami habiskan di pinggir pantai. Mungkin saat kami melakukan aktivitas tersebut bersama papa, beliau tuh nggak benar-benar secara lisan mengatakan ya bahwa beliau itu mencintai kami, bahwa beliau itu ingin kami menjadi anak-anak yang tangguh dan juga kuat, bahwa beliau juga menginginkan kami untuk semangat mewujudkan impian kami agar terwujud, serta harapan-harapan lain yang mungkin beliau ingin kami lakukan
untuk kebaikan kami ke depannya. Tapi ternyata kenangan-kenangan itu sudah cukup mewakili ya, lebih dari kata-kata. Karena ternyata dengan apa yang beliau lakukan berkali-kali saat kami ke pantai, itu sudah cukup mampu membuat kami merasakan apa itu cinta, terus kemudian juga sudah cukup mampu mengajarkan kami bagaimana cara bertahan untuk menjadi seorang yang kuat dan tangguh, serta mengajari kami untuk tidak menyerah menggapai impian agar bisa terwujud. Kejadian-kejadian tadi itu seluruhnya menyeruak pada saat aku membaca ulang lagi buku Aku Mau Ayah yang ditulis oleh Ayah Irwan Rinaldi tadi ya. Satu hal yang aku sepakat dengan buku ini adalah bahwa pengalaman masa kecil seorang anak dengan ayahnya akan memberi pengaruh pada sikap sang anak dalam melanjutkan fase kehidupan berikutnya. Namun sangat disayangkan dari semua kisah-kisah yang ada di buku tadi yang memuat tentang hubungan antara ayah dan anak, tak semuanya seberuntung aku seperti di masa kecilku dulu. Hampir seluruh kisah di buku tadi itu menyuarakan kerinduan pada sosok ayah yang hilang sebagai pengayom, pengasuh, bahkan sebagai peletak dasar karakter kuat bagi anak-anak mereka. Mungkin raga ayah ada, tapi tak cukup mampu untuk menjalankan fungsi keayahannya. Sehingga nih kalau ada yang bertanya pada mereka tempat favorit apa yang mereka senangi saat masa kecil dulu, kemungkinan tidak ada yang bisa menjawab karena tidak ada sejumput memori pun yang bisa mereka kenang sebagai memori yang indah antara mereka dan ayahnya. Buku itu semacam ikhtiar teman-teman untuk tempat curhatan anak-anak yang rindu pada sosok ayah mereka. Karena jika lisan mereka sudah tidak lagi mampu berkata-kata, karena adanya gap yang biasanya tercipta antara ayah dan anak, maka buku ini bisa jadi jembatan. Buku ini bukan hanya sekedar sebagai penyambung hati antara anak-anak yang menjadi tokoh dalam kisah-kisah yang ada pada buku ini bersama ayah mereka saja, tapi juga bisa menjadi media yang sama bagi setiap ayah yang ingin menyelami hati anak-anaknya tanpa harus bersusah payah menggali lebih jauh lagi secara langsung pada sang anak. Kisah-kisah dalam buku ini tuh adalah peta hati anak-anak kita tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para ayah yang ada di sekitar mereka. Buku ini juga menjadi ikhtiar dari program fundraising, di mana hasil keuntungan dari penjualan buku ini semuanya diperuntukkan untuk mensosialisasikan tentang gerakan keayahan ini agar semakin banyak ayah-ayah di negeri kita ini yang terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya dan mempunyai kesempatan untuk menemukan rahasia-rahasia terpendam anak-anak mereka sebelum rahasia-rahasia tadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengeksploitasi anak-anak kita dengan hasrat tak layaknya. Bagi yang berminat untuk ikut serta dalam program peduli pada peran ayah bagi bangsa ini, boleh memesan buku Aku Mau Ayah ini ya. Nih, yang seperti ini bukunya. Ke IG-nya Senja Publishing atau Senja Media Utama, silakan langsung DM saja. Semoga dengan ikhtiar ini akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mempunyai masa kecil yang menyenangkan, yang indah dengan ayah-ayah mereka, sehingga kenangan tadi akan menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk memilih sikap yang sesuai saat mereka menghadapi kehidupan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.